Sebelumnya Ibu sapa dulu dengan salam literasi. Ayo membaca, yes, yes, yes. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Mangisi Raja Gugu, mengajar prakarya untuk kelas 7 dengan materi bab 1 yaitu kerajinan. Submateri kita adalah jenis dan karakteristik bahan serat. Namun anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu himbau buat anak-anak Ibu membaca buku bacaannya lebih dahulu dan kita sediakan waktu kita dulu untuk berliterasi. Oke anak Ibu, sekarang kita berliterasi lebih dahulu sebelum Ibu menyampaikan materi ini. Nah, baiklah anak-anak Ibu, setelah kalian membaca buku bacaan kalian dan berliterasi, kita akan masuk ke materi kita, yaitu kerajinan jenis dan karakteristik bahan serat. Materi ini kita ambil dari bab 1 yaitu kerajinan dengan submaterinya jenis dan karakteristik bahan serat. Tujuan dari pembelajaran ini untuk memahami jenis dan karakteristik bahan serat. Apa itu kerajinan? Kerajinan merupakan suatu hasil karya dari olahan tangan manusia. Baik itu olahan tangan manusia itu sendiri maupun olahan yang dibantu dengan alat mesin. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, gambar keranjang yang bahan dasar seratnya dari batang jalin. Selain dibuat untuk keranjang, batang jalin juga bisa digunakan untuk membuat tikar. Yang berikutnya, gambar kaos. Biasanya kaos yang sering kita pakai, bahan dasarnya itu terbuat dari buah kapas. Dan yang berikutnya, gambar pot bunga. Bahan dasar dari pot bunga ini dibuat dari tanah liat. Bahan kerajinan berdasarkan asalnya ada yang bersifat alami, yaitu benda yang ada di lingkungan sekitar terdapat banyak di alam yang dapat langsung digunakan untuk bahan baku kerajinan. Contohnya kapas, sutra kepompong, ataupun bulu domba. Sedangkan yang buatan biasanya bahan baku suatu kerajinan yang merupakan hasil olahan dari manusia. Contohnya wol sintetik, nilon, ataupun tambang. Jenis-jenis serat ada berasal dari serat tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat dari bagian-bagian tanamannya. Misalnya jenis-jenis serat tumbuhan dari biji, serat dari batang, serat dari daun, serat dari buah. Karakteristik serat tumbuhan kuat, tahan lama, bentuknya tetap, permukaannya halus dan bertekstur. Nah, sekarang perhatikan contoh serat dari daun berikut ini. Contoh serat tanaman yang bisa diambil dari daunnya, misalnya serat daun nenas, serat dari daun pandan, serat dari daun enceng gondok. Nanti kamu juga bisa memberikan contoh-contoh serat dari bagian tanaman yang dari batangnya, dari buahnya, ataupun dari bijinya. Serat dari hewan biasanya serat yang berasal dari stapel dan filamen hewan. Jenis serat hewan itu ada yang berbentuk stapel, yaitu berbentuk rambut hewan yang disebut wol. Misalnya ada pada domba. Sedangkan filamen serat yang berbentuk jaringan. Contohnya serat dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membuat kepompong. Karakteristik serat hewan biasanya berkilau, lembut dan halus, tidak mudah kusut, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, dan mudah dihancurkan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh serat hewan berikut ini. Biasanya serat hewan itu dapat dibuat menjadi berbagai macam kerajinan. Nah, hewan tersebut diambil bulunya lalu dibuat menjadi lembaran-lembaran kulit yang dapat digunakan menjadi kerajinan. Misalnya untuk membuat jaket, membuat tas, bahkan membuat sepatu. Nah, dari contoh-contoh tersebut, kalian sekarang sudah mengetahui karakteristik dan contoh-contoh serat yang dapat dibuat dari serat tumbuhan dan serat hewan. Nah, sekarang baiklah kita akan merefleksi pembelajaran kita ini. Marilah kita sama-sama merefleksikan dari materi kita ini. Setelah kita mempelajari
materi kita hari ini, kalian sudah dapat memahami jenis-jenis karakteristik bahan serat. Baiklah Anak Ibu, kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah dapat memberikan contoh-contoh karakteristik bahan serat, baik itu yang bersifat alami maupun yang bersifat buatan. Demikian juga kalian sudah bisa memberikan contoh-contoh serat alami tumbuhan, serat alami hewan. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang pengolahan bahan serat. Terima kasih.